Shalom teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bersatu hati dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan berkati Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Labirin. Ayat firman terambil dari dalam Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar. Ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepas jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Teman-teman, kalian pernah masuk Taman Labirin? Taman Labirin ini adalah taman yang jalannya dibikin berliku-liku dengan dinding-dinding tinggi dan lorong yang sempit untuk membingungkan orang yang masuk ke sana. Ada lorong yang arahnya berputar-putar, ada juga yang buntu. Labirin ini kayak teka-teki yang bikin orang bingung. Saat berada di dalamnya, kita nggak akan tahu apakah kita sedang berjalan ke luar atau malah semakin tersesat. Tapi kalau bisa memilih arah yang tepat, kita akan menemukan jalan keluarnya. Berjalan di dalam labirin akan menjadi mudah kalau ada seseorang di atas, yaitu yang melihat secara keseluruhan, lalu ngasih petunjuk arah yang benar yang harus kita tuju. Dalam mitologi Yunani, bangsa Yunani kuno percaya bahwa ada dewa-dewa yang melihat manusia dari satu tempat di atas sana. Tapi dewa-dewa itu cuma mengamati manusia. Mereka mau campur tangan sama urusan manusia kalau diberi persembahan. Mereka baru mau bertindak kalau udah merasa terganggu oleh kegiatan manusia di bumi. Selebihnya mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Di masa kini pun beberapa agama juga masih mencitrakan Tuhan mereka sebagai sosok yang jauh, tak terjangkau, tak tersentuh, dan tak mungkin manusia memilah hubungan pribadi dengannya. Tetapi Tuhan kita nggak seperti itu. Allah kita nggak cuma memandang kita dari sorga, tapi Dia juga menuntun langkah hidup kita. Ketika Alkitab mengatakan Tuhan memandang, itu bersifat aktif. Artinya Tuhan bukan sekedar melihat, tapi Tuhan memerhatikan dengan seksama untuk menyatakan pertolongannya kepada kita. Sungguh Dia adalah Allah yang peduli. Karena itu, Dia ingin kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Seperti saat kita berada dalam labirin, jangkauan pengetahuan kita akan sangat terbatas. Tapi Tuhan melihat keseluruhan dari hidup kita. Ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, kita nggak perlu takut tersesat atau berada di jalan buntu. Sebab Tuhan pasti akan membawa kita melalui jalan yang menuju pada berkat dan kemuliaan. Oleh karena itu, kita mesti selalu ingat
kalau penyerahan diri kita pada pimpinan Tuhan merupakan faktor penentu agar kita mengalami tuntunan yang sempurna di sepanjang perjalanan hidup kita. Sekian firman Tuhan hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat pernyataanmu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.